Perkenalkan, nama saya Alfiana Hornisa. Saya seorang mahasiswi dari Institut Teknologi dan Bisnis Tuban. Saya berasal dari Prodi Sistem Informasi kelas B. Hari ini saya akan membuat sebuah tutorial menggunakan sebuah codingan menggunakan konsep switch. Yang pertama, kita ketik dahulu input Nah, kenapa kita menggunakan include dan juga library stdio_h? Nah, sebenarnya include ini sendiri ini berfungsi untuk memasukkan library-nya ya, dan untuk stdio_h ini sendiri itu merupakan fungsi utama di mana yang akan menjalankan input output dari program ini. Lalu selanjutnya kita ketik int main. Apa sih int main itu? Jadi int main ini merupakan fungsi utama dari sebuah program ini atau dari program C ini ya. Lalu yang kedua kita gunakan kurung bulat. Apa sih fungsi dari kurung bulat itu? Kurung bulat ini sebenarnya fungsinya untuk menulis parameter dalam program C++ ini. Lalu selanjutnya kita berikan ini. Apa sih fungsinya? Jadi fungsinya ini untuk mengawali sebuah program. Lalu selanjutnya terus int bulan, lalu diakhiri dengan semikolon. Nah, apabila kita tidak menggunakan semikolon ini, maka program ini tidak akan berhasil, atau bisa dibilang semikolon ini digunakan untuk mengakhiri perintah pada sebuah program. Lalu yang selanjutnya kita tulis print. Apa sih pengertian dari printf ini sendiri? Printf ini sendiri berfungsi untuk menampilkan teks atau angka nanti di outputnya atau di layar ya. Lalu kita tulis, kita ketik, kita beri kurung bulat, lalu kita kasih string, kita tulis, masukkan nama bulan. Bila sudah, kita beri \n. Apa sih fungsi dari \n ini sendiri? Sebenarnya fungsinya itu untuk menampilkan baris baru ya, atau enter. Lalu jika sudah, kita akhiri dengan semikolon. Sama seperti sebelumnya, kita tulis lagi. Nah, pada yang baris kali ini kita masukkan nama-nama bulan atau kode yang nanti akan muncul. Nah, untuk mempersingkatnya, kita singkat saja sebagai 1 sampai dengan Januari, 2 Februari sampai selesai. Disingkat saja seperti ini. Jangan lupa diberikan semikolonnya. Lalu jika sudah, kita ketik lagi, kita beri \n. Lalu ini yang akan muncul pada outputnya ya. Masukkan kode bulan. Kita beri pilihan antara bulan 1 sampai 12. Terus sampai 12. Lalu jangan lupa kita dan diakhiri dengan semikolon. Nah, apabila sudah, kita tulis scan terus
Nah, apa sih fungsi dari persen D ini? Nah, persen D ini menandakan input yang dibaca itu merupakan data integer atau angka yang bulat. Selanjutnya 5, dan bulan. Kenapa kita tulis dan bulan? Itu sebenarnya untuk memberitahu step tersebut di mana data itu sebenarnya harus disimpan. Apa saja sih yang harus disimpan? Kita akhiri dulu dengan semikolon. Lalu selanjutnya kita tulis switch, ketik switch dan bulan. Nah, disinilah kita bisa melihat apa sih switch itu sendiri. Jadi sebenarnya konsep switch ini merupakan cabangan dari sebuah program ini, dimana ketika kita menggunakan konsep ini, maka program ini akan memilih beberapa pilihan atau beberapa kode yang telah kita masukkan, lalu akan menampilkan output sesuai dengan kode yang kita masukkan nanti. Kita akhiri dulu, kita buka lagi. Nah, untuk selanjutnya kita menggunakan case. Apa sih fungsi case itu? Case ini sebenarnya untuk menentukan perintah mana yang akan dijalankan sesuai dengan nilai variabel ya teman-teman. Kita kasih case 1. Case 1 itu bulan Januari. Kita beri ini. Lalu untuk meringkas ini sendiri, kita langsung tulis di sampingnya break dan juga semikolon. Apa sih break itu? Break itu sebenarnya digunakan untuk menghentikan program ini atau baris ini, sehingga nanti ketika mengeluarkan output itu tidak akan langsung berlanjut kepada output yang lainnya. Kita tulis case ini sampai 12 ya. Sebentar, ini keliru. Maret, April, Jan, April, Mei,
Nah, apabila sudah selesai kita ketik dari case 1 sampai 12, selanjutnya kita akan membuat baris default. Apa sih fungsi dari default sendiri? Sebenarnya default ini akan menampilkan output dimana ketika kita menuliskan kode yang salah, maka dia akan menampilkan output memberitahu kita bahwa program kita itu salah atau kode yang kita masukkan salah. Maka kita tulis maaf, ini ada yang keliru. Ini sampai atas lah. Kita perbaiki dahulu. Nah, jika sudah, kita beri tulisan kode bulan yang Anda masukkan salah. Nah, di bawahnya kita beri penutup. Ini sudah ada ya. Lalu yang paling akhir kita ketik return 0. Apa sih fungsi dari return 0 ini? Sebenarnya di sini fungsinya untuk mengakhiri program ini sendiri ya. Lalu yang terakhir ini kita pakai penutup yang menandakan bahwa program ini telah berakhir. Lalu kita akan coba run. Sebelumnya kita pilih dulu bahasa. Kita coba run. Nah, nanti outputnya ini akan seperti ini ya. Apabila sudah benar, kita coba ketik 1, maka akan muncul. Nah, apabila kita memasukkan kode bulan antara 1 sampai 12, contohnya 1 nih, maka akan muncul output bulan Januari. Seperti itu ya. Lalu kita coba lagi kalau seandainya kita memasukkan kodenya ini lebih dari 12, contoh 14. Nah, maka akan menunjukkan kode bulan yang Anda masukkan salah. Dan ini merupakan hasil dari default itu tersendiri ya. Sekian sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.